Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita, NIM 099580421146, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Dosen pengampu Dr. Mulyani SSIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendera Pang. Perbandingan administrasi negara. Yang pertama, bentuk negara. 2, bentuk pemerintahan. 3, sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. 1. Negara kesatuan negara yang terdiri dari suatu kesatuan politik tunggal. Contoh, Prancis, Jepang. 2. Negara serikat. Negara yang terdiri dari beberapa entitas politik semi-otonom yang bersatu di bawah satu pemerintahan federal. Contoh, Amerika Serikat, India. 3. Negara dominion. Negara yang merdeka tetapi masih memiliki hubungan khusus dengan negara lain, terutama dengan monarki tertentu. Contoh, Kanada, Australia. 4. Negara protektorat. Negara yang secara formal independen tetapi di bawah perlindungan atau kontrol suatu negara lain dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Contoh, Kepulauan Marshall, Protektorat Amerika Serikat sebelum merdeka. 5. Perserikatan negara. Aliansi negara yang bekerja sama dalam beberapa hal tetapi tetap mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa. 6. Daerah mandat. Daerah yang diberi mandat kepada negara tertentu oleh Liga Bangsa-Bangsa sebelumnya atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang untuk mengurusnya sampai dapat merdeka. Contoh, Palestina sebelum pembentukan negara Israel. 7. Real Union dan Personal Union. Bentuk federasi di mana entitas-entitas yang membentuknya tetap memiliki kedaulatan mereka sendiri atau membagi kedaulatan mereka dengan entitas federal. Contoh, Belgia, Kerajaan Belanda Belgia. Yang kedelapan, daerah truste. Daerah yang diletakkan di bawah administrasi suatu negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, biasanya dengan tujuan pengembangan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Contoh, Samoa Amerika atau Truste Amerika Serikat. 2. Bentuk pemerintahan. 1. Monarki. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seseorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan secara turun-menurun, baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan atau keduanya. Contoh, Kerajaan Inggris, Arab Saudi. 2. Oligarki. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang atau kelompok kepentingan yang memiliki kontrol penuh atas negara atau entitas politik. Uni Soviet pada era Stalin di mana kekuasaan dipegang oleh elit politik Partai Komunis. 3. Demokrasi. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat baik secara langsung maupun atau melalui wakil yang mereka pilih, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan mayoritas suara. Contoh, Amerika Serikat, Jerman, India. Yang ketiga, sistem pemerintahan. 1. Sistem presidensil. Di dalam sistem ini eksekutif presiden terpisah dari cabang legislatif dan keduanya dipilih secara terpisah. Presiden bertanggung jawab atas eksekusi kebijakan pemerintah, sementara legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. 2. Sistem pemerintahan. Dalam sistem ini, eksekutif biasanya Perdana Menteri dipilih dari anggota legislatif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen memiliki kontrol yang lebih besar terhadap eksekutif, dan pemimpin eksekutif dapat dicopot dari jabatan melalui mosi tidak percaya. Sistem politik. 1. Suprastruktur politik. Ini merujuk pada struktur formal dari sistem politik termasuk konstitusi, lembaga-lembaga pemerintahan, partai politik,
dan hubungan antar mereka. 2. Infrastruktur. Politik ini melibatkan elemen-elemen yang mendukung dan mempengaruhi infrastruktur politik seperti budaya politik, proses politik, peran media, massa, kelompok kepentingan, dan dinamika sosial masyarakat. Sekian, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.